aturan angka penting dalam penjumlahan, oke ya, dan pengurangan. Yang pertama adalah hasilnya hanya boleh ada satu angka taksiran, ya. Bila lebih ya dibulatkan sampai ke angka taksiran di depannya. Contoh seperti ini. 1,23 ditambah 1,7. Kita buat bilangan bersusun ya. Tuh. 1,23 ditambah 1,7 hasilnya 2,93. Nah, ini ada dua angka taksiran. Yang ini angka taksiran berasal dari sini, tuh. Yang ini angka taksiran dari 7 ini. Jadi ada dua angka taksiran kan? Hanya boleh satu angka taksiran, jadi bulatkan ke depan 2,9. Contoh yang kedua, misalkan 5,67 1 tambah 1,2. Berarti hasilnya ada dua angka taksiran, itu 8 dan 1 tuh yang saya buletin. Dibulatkan ke depan karena hanya boleh satu angka taksiran, jadi 6,9. Nah, sekarang kalau pengurangan, contohnya seperti ini. 2,71 kurangi 2,3. Hasilnya 0,41. Karena ada dua angka taksiran, kita bulatkan ke depan. Nah, gitu. Bagaimana kalau angka taksirannya hanya satu? Contohnya seperti ini. Nih. 1,23 tambah 2,011. Nah, kalau seperti ini tidak usah dibulatkan ya. Ini kurang tanda tambah. Oke ya. Nah, berikutnya kita masuk ke aturan perkalian dan pembagian ya. Hasilnya adalah sesuai angka penting yang paling sedikit. Jadi kalau 2AP dikali 3AP, 2 dikali 3, 2AP dikali 3AP, hasilnya harus 2AP. 2AP kali 2AP, 2AP. 2AP kali 1AP, yang lebih sedikit ya 1AP. Gitu ya, itu contohnya. Kita coba, misalkan 2,3 dikali 1,23, hasilnya 28,29. Angka penting yang paling sedikit adalah 2 kan, jadi dibulatkan ke dua angka penting. 28,29 jadi 28. Berikutnya, contoh ini 10,67 dikali 0,11, hasilnya 1,1737. Dibulatkan jadi dua angka penting jadi 1,2. Oke ya. Nah, kita ambil yang perkalian, pembagian sekarang ya. Pembagian misalnya 16,8 dibagi dengan 2,4. Hasilnya 7,0083 sekian. Bulatkan jadi dua angka penting ini ya. Oke ya. Nah, yang terakhir masih ada dua lagi. Aturan penarikan akar dan perpangkatan. Hasilnya sesuai dengan angka penting bilangan yang dipangkatin atau ditarik akarnya. Contohnya seperti ini nih. 5,6. Berarti hasil harus dua angka penting. Ya, kita lihat. Bulatkan ke dua angka penting, 2,4. Contoh ini 25,6, hasilnya harus berapa angka penting? 3 angka penting. Akar 25,6. Tuh seperti ini. Begitu juga gini. 1,21 pangkat 3. Hasilnya harus 3 angka penting sesuai bilangan yang ditarik akarnya. Ya, ini juga 2,56 di akar 1,6. Bulatin jadi 3 angka penting ya tambahin 0 aja. Tuh, ya. Nah, sekarang perkalian antara angka penting dengan bilangan eksak. Contohnya gini. 1 bata panjangnya 10,85 cm.
kalau ada 2503 bata ada berapa, nah gitu. Yang ada satuannya itu yang angka penting, yang dikali berapa, yang ada satuan, yang bilangan eksak. Ini contoh soalnya. Angka penting cirinya ada satuan, bilangan eksak cirinya tidak ada satuan. Nah contohnya 2,56 cm kali 17 sama dengan 43,52, bulatin 43,5 cm, karena yang dikalikan angka pentingnya kan 3, jadi hasilnya harus 3. Anak-anak, angka penting atau significant figure itu biasanya harus ada satuannya. Kenapa? Karena hasil pengukuran. Kalau tadi contoh-contohnya nggak ada satuan supaya cepat dan gampang ya. Tapi nanti kalau angka penting itu biasanya yang ada satuan. Oke. Nah, hasil perhitungan sesuai dengan angka penting dengan jumlah angka yang ada dalam angka penting ya. Jadi kalau angka pentingnya 7, angka penting dikali berapapun hasilnya harus 7 angka penting. Angka pentingnya sebanyak 6, dikali berapapun harus 6 angka penting. Kalau 7, misalkan 2 angka penting dikali bilangan eksak hasilnya harus 2 angka penting. Demikian video ini, kalian bisa belajar ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi.